Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam acara Jire Host Bible Study. Pada pendalaman Alkitab kali ini, para pembicara akan membahas seputar keluarga yang akan dikemas dalam serial Keluarga Berkenan dan Bahagia. Siapkan diri Anda untuk pembelajaran kali ini dan biarkan Tuhan melawat saudara sekalian seutuhnya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali melanjutkan serial tentang keluarga berkenan dan keluarga yang bahagia. Nah, ayo kita belajar terus supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia. Kenikmatan keluarga itu bisa dinikmati kebahagiaannya oleh seluruh anggota keluarga. Ya, jadi tujuan ini dibuat adalah supaya keluarga kita menjadi keluarga yang semakin kuat, semakin berkenan, semakin bisa menjadi terang bagi banyak orang. Nah, di dalam sesi yang keempat ini kita mau membahas soal seks di dalam pernikahan. Nah, ini satu hal yang sangat penting karena gini, kalau gereja tidak mengajarkan, maka orang-orang akan mendapat pengetahuannya dari luar. Dan biasanya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang salah, pengetahuan yang penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, kita mau lihat dari awal Tuhan itu merancangkan sebuah pernikahan, sebuah kehidupan bagi suami istri itu memang Tuhan menyertakan seks di dalamnya. Jadi, seks itu adalah salah satu rancangan Tuhan bagi suami istri yang sudah diberkati pernikahannya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting banget, karena kalau sesuatu itu datang dari Tuhan, pasti sesuatu itu baik. Tujuannya itu pasti baik. Nah, tujuan seks ketika dirancangkan oleh Tuhan yaitu untuk menambah keharmonisan, menambah kesatuan hati, menambah keintiman, menciptakan suasana bahagia, menciptakan suasana sukacita, menciptakan suasana yang menjadi lebih klop antara suami dan istri. Dan selain beranak cucu dan bertambah banyak sebagai sarana untuk kita menambah anak dan lain sebagainya. Tapi seks itu dirancang Tuhan untuk kebaikan manusia. Seks itu dirancangkan manusia untuk kebaikan manusia, ya, bukan hanya menyalurkan kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Tapi seks itu memang didesain Tuhan untuk kebaikan manusia. Nah, sekali lagi, kalau Tuhan yang buat, tidak mungkin ada hal yang jahat. Ya, Tuhan yang buat, Tuhan yang create, tidak mungkin ada hal yang Tuhan taruh supaya manusia jatuh di situ dan lain sebagainya. Nah, ada satu quote yang sangat baik sekali. Quote ini bilang begini, God is the giver of all good things, but we are the abuser of all good things. Jadi Tuhan itu adalah pemberi segala sesuatu yang baik untuk manusia. Cuman kita ini, manusia ini adalah yang mengabuse semua hal baik menjadi tidak baik tuh. Nah, ini sifat manusia. Makanya itu seks seringkali dibuat jadi salah, dibuat jadi malah jadi perzinahan, jadi dosa percabulan, jadi dosa mengingini milik orang lain dan lain sebagainya. Bahkan ada hal-hal yang gak benar, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan dan lain sebagainya. Seks itu pertama kali diciptakan Tuhan itu untuk kebaikan. The giver of all good things. Dia menciptakan yang baik, tapi oleh manusia dirusak. Kita abuse, kita modifikasi sehingga jadi salah di hadapan Tuhan. Nah, makanya kita mesti tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik yang dirancangkan oleh Tuhan bagi suami dan istri. Ya, jadi kita mesti mengupayakan
supaya lewat seks ini suami istri bisa semakin bersatu, suami istri bisa jadi kompak, suami istri bisa saling bertanggung jawab satu dengan yang lain, suami istri bisa saling membawa pernikahannya ini menjadi pernikahan yang sukacita dan bahagia. Ya, jadi kalau kita belajar dari Tuhan, maka hasilnya, resultnya akan benar. Tetapi kalau kita belajar seks dari luar, dari film, dari tabloid atau artikel yang tidak mendidik, itu kita akan punya pandangan, pengetahuan yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan bisa jadi itu salah, bisa jadi kacau gitu. Karena kita tahu dong betapa banyaknya seks itu diselewengkan, di-abuse, sehingga menjadi satu hal yang salah, bahkan salah di hadapan Tuhan. Ya, oke. Kita sebagai suami dan kita sebagai istri, kita mesti belajar gini. Kita mesti belajar untuk menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bisa mempercayai istri, menjadi istri yang bisa mempercayai suami, ya, menjadi istri yang tidak egois, menjadi suami yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, menjadi suami yang punya kasih, menjadi istri yang punya kasih, menjadi suami yang penuh rasa hormat terhadap istrinya, menjadi istri yang bisa menghormati suaminya. Nah, bayangin kalau itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan seksnya juga pasti akan menjadi baik. Ada banyak hal yang harus terjadi dulu untuk mendapatkan satu hubungan intim yang berkualitas. Nah, makanya kita mesti terus-menerus diperbaharui di dalam mindset kita, diperbaharui di dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana mungkin bisa menaruh hormat, menaruh kasih, menaruh percaya terhadap pasangan kita kalau kehidupan rohani kita itu tidak dijaga dengan baik, tidak diperkuat, saudara. Nah, makanya untuk punya kehidupan seks yang baik, perlu ditunjang oleh tubuh yang sehat, perlu ditunjang oleh jiwa yang sehat, perlu ditunjang oleh kerohanian yang sehat, yang kuat, supaya semua itu bisa mendukung kualitas yang baik. Kualitas seks yang baik itu adalah result dari bagaimana kita mempercayai istri, bisa mengasihi istri, bisa menghormati istri, bisa saling percaya satu dengan yang lain, bisa saling mengisi, bisa saling bertanggung jawab, bisa saling. Nah, itu harus terjadi dulu tuh. Nah, kehidupan seksnya itu adalah resultnya, dan itu akan membuat keluarga lebih bahagia lagi, bersuka cita lagi, lebih enjoy lagi, menikmati satu dengan yang lainnya. Penting, saudara. Jadi bukan seberapa kamu bisa memuaskan saya, seberapa kamu bisa bukan itunya. Itu adalah result. Seks yang baik itu adalah result dari kehidupan rohani yang kuat, kehidupan jiwa yang sehat, mindsetnya benar, ya, dari kehidupan tubuh yang kuat, yang sehat. Makanya itu kita memperkuat areal-areal yang di dalam tubuh, jiwa, dan roh, sehingga kita mendapatkan seks yang berkualitas. Nah, saudara, ayo kita mau belajar bagaimana sih, apa sih yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mendapatkan kehidupan seks yang lebih baik. Nah, saudara, ayo kita mau belajar. Jadi tubuh, jiwa, roh kita harus sehat. Roh kita harus dipenuhi oleh pikiran Kristus. Karena kalau tidak, pikiran yang roh-roh yang lain yang masuk dalam tubuh kita dan kacau, kehidupan kita pasti akan kacau. Kita akan gampang banget merasa tidak puas. Kita akan gampang banget merasa bahwa
lebih puas sama yang lain, kayaknya lebih better sama yang lain. Yang seks itu kalau bentuk badannya lebih bagus itu seksnya lebih bagus. Enggak begitu, saudara. Nah, kita mesti belajar dari firman Tuhan. Kalau kehidupan rohani kita kuat, maka Tuhan sendiri yang akan mengajari kita. Tuhan sendiri yang akan membawa kita untuk bisa punya sifat-sifat yang mendukung akan kehidupan seks yang berkualitas. Saling percaya itu penting banget. Nah, itu perlu ditunjang sama kehidupan roh yang kuat. Saling menghormati itu penting banget. Itu perlu ditunjang oleh kehidupan rohani yang kuat. Kehidupan jiwa yang kuat, kehidupan tubuh yang kuat. Nah, banyak hal yang kita perlu pelajari. Amin, saudara. Oke. Jadi kita perlu percaya, kita perlu bersikap baik, kita perlu sabar satu dengan yang, kita perlu hormat satu dengan yang lain, kita perlu bertanggung jawab ya. Kalau ada tugas kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati kita saling membantu satu dengan yang lain ya, tidak saling intimidasi dan lain sebagainya. Itu akan membuat kehidupan suami istri itu jadi lebih baik dan menghasilkan kehidupan seks yang lebih baik lagi. Jadi jangan mau terganggu, pikiran kita jangan mau terganggu oleh karena kehidupan seks yang lebih baik itu kalau begini, kalau sudah bisa durasinya panjang dan lain sebagainya. Bukan itunya, tapi karena kita punya sifat-sifat yang itu bisa membuat pasangan kita lebih menghargai kita. Bisa punya sifat-sifat yang dimana Tuhan berkenan atas kehidupan pernikahan kita, dan semuanya itu akan mendatangkan sukacita dan akan mendatangkan kehidupan seks yang lebih baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, kita mau belajar untuk dapat better sex itu gimana sih? Ya, jadi kita mesti memperkuat kehidupan jiwa kita, kehidupan rohani kita, kehidupan tubuh kita. Nah, ada beberapa tips yang saya mau bagikan di sini supaya kita semua sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar untuk bisa menghargai seks. Itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, yang itu untuk diciptakan Tuhan untuk our happiness, untuk sesuatu yang menyukakan kita, untuk bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan kita ya. Yang pertama, yang paling penting adalah lepaskan diri dari semua bentuk perzinahan, percabulan dan lain sebagainya. Itu memperkuat kehidupan rohani kita. Jadi saudara, tidak boleh sampai kita ada masuk pikiran perzinahan atau percabulan atau hal-hal yang sejenisnya. Itu akan merusak kehidupan roh kita, dan akhirnya resultnya akan ada fantasi-fantasi liar yang itu bisa mengganggu, justru nggak memperbaiki apa-apa tapi malah merusak gitu ya. Jadi kita mau lihat ayatnya di dalam Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, saudara, yang namanya persundalan, perzinahan, percabulan itu adalah sekelompok orang-orang yang memang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Dan orang-orang ini akan masuk ke dalam penghakiman Allah. Nah, makanya segala bentuk perzinahan, segala bentuk percabulan, segala bentuk fantasi-fantasi liar yang berkembang di pikiran kita itu harus menyingkir dari hidup kita untuk mendapatkan a better sex, kebahagiaan yang ditimbulkan dari seks antara suami dan istri. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya perzinahan untuk bisa dapat a better sex. Ya. Yang kedua, yang penting juga adalah menjaga kesehatan jiwa. Jiwa itu perlu di-tuning ya, perlu untuk dapat kesehatan jiwa perlu terus di-tuning gitu. Di-tuning dengan apa? Dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang baik ya, informasi yang benar. Nah, makanya kalau jiwa sudah dikotori oleh hal-hal yang merusak, nah jiwanya jadi nggak benar. Nah, kalau jiwanya nggak benar, bagaimana bisa dapat
bisa dapat result yang benar gitu. Nah, makanya jiwa itu perlu kita kendalikan. Alkitab berkata bahwa gini, pikirkan segala sesuatu yang benar, pikirkan segala sesuatu yang adil, pikirkan segala sesuatu yang manis, yang suci, yang sedap didengar. Pikirin semua itu tuh. Nah, kita masih mikir dari sisi pasangan kita. Oh, kalau aku memaksakan kehendak, kalau lagi pengen nih misalnya begitu. Kalau kita paksakan dia, pikirin apakah itu benar, apakah itu suci, apakah itu mulia, apakah itu menyenangkan, apakah itu egois atau tidak. Apakah kita masih pikirin itu semua supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan satu hal yang baik. Ya, jadi make sure gitu. Jiwa ini perlu dikendalikan gitu. Jiwa kita, otak kita, pemikiran kita perlu dikendalikan. Dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara kita terus-menerus memikirkan sesuatu yang baik, yang berkenan, yang suci, yang mulia. Ya, yang suci datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain ya. Yang mulia datangnya dari Tuhan, bukan yang lain. Yang benar datangnya dari Tuhan, bukan yang lain. Untuk itu kita berjuang supaya kita bisa mendapatkan a better sex. Seks di dalam pernikahannya itu akan jadi semakin baik. Ya. Yang ketiga tentu saja merawat tubuh. Tubuh yang sehat akan mampu melakukan hubungan seks dengan lebih baik, better sex. Nah, saudara, seks itu berkaitan dengan peredaran darah juga. Jadi peredaran darah itu harus baik. Fungsi peredaran tubuh kita, peredaran darah dalam tubuh kita harus baik. Ada urusannya sama pompa jantung juga. Jadi jantung kita harus baik. Lakukanlah olahraga-olahraga yang berhubungan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh kita ya. Makan makanan yang baik, makan makanan yang sehat, yang kita tahu sehat lah, itu yang kita kerjain. Yang kita tahu sehat, yang bisa mendatangkan tubuh kita menjadi lebih better, lebih sehat. Nah, itulah yang kita kerjain ya. Ada beberapa hal juga sih, walaupun kita tubuhnya udah sehat gitu, tapi kita kurang tidur ya sama juga gitu. Jadi kita mesti balancing antara activity kita dengan istirahat kita. Bagaimanapun juga tubuh butuh istirahat ya. Tubuh butuh sesuatu hal yang dia bisa tubuh butuh relax, tubuh butuh istirahat, tubuh butuh jeda gitu. Jangan dijor terus, cari uang terus sehingga akhirnya kesehatannya kena sana sini, sehingga menimbulkan penyakit akhirnya ya nggak bisa buat kita bisa have a better sex ya. Jadi saudara, merawat kesehatan tubuh juga penting banget ya. Nah, ada banyak hal tentu saja yang kita bisa gali informasinya, kita bisa dapatkan informasinya. Tapi ayo kita belajar memenuhi informasi-informasi itu memang dari standar yang benar, memang dari awal, yang memang dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang mendesain ini. Harusnya kita belajar dari Tuhan. Tuhanlah yang menginginkan ini untuk ada di dalam suami dan istri. Karena itu belajarlah dari Tuhan ya. Kita gali semua informasi yang dari kitab suci. Kita gali semuanya supaya kita bisa mendapatkan yang benar ya. Rema yang benar, mendapatkan firman yang benar, sehingga kita bisa act yang benar, sehingga kita bisa bertanggung jawab yang benar, dan kita bisa menghasilkan better life. Dan tentunya sesuatu yang better itu akan menghasilkan better sex. Jadi ayo kita terus menerus memperkuat kehidupan rohani kita, memperkuat kehidupan jiwa kita, memperkuat kehidupan tubuh kita, supaya rumah tangga ini jadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan ya, rumah tangga yang bisa menikmati ya semua hal-hal baik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, termasuk seks di dalamnya.
Jadi kita bisa kok having sex tanpa berzina, having sex tanpa bercabul, tanpa memikirkan hal-hal yang lain yang sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Jadi jangan abuse seks ini, tapi biarlah seks ini kita kembalikan pada porsinya yang tepat, pada porsinya yang benar, sehingga itu bisa menghasilkan sebuah kehangatan di dalam rumah tangga. Ada sebuah quote lagi yang sangat baik yang berkata demikian: sex is like fire in the right place. In the fireplace, it keeps us warm. Outside, it burns down the house. Jadi kalau seks itu kita tempatkan di sebuah tempat yang benar, ya kalau kita kerjakan dengan benar, kalau kita lakukan dengan pengertian yang benar, itu akan membawa kehangatan di dalam rumah tangga, akan menambah sukacita dalam rumah tangga, akan menambah joyful, akan menambah kebahagiaan di dalam rumah tangga, akan menambahkan unity di dalam rumah tangga, akan menambahkan semangat yang baru di dalam rumah tangga, dan harusnya kita bisa mengerjakan itu dengan baik. Tapi kalau kita kerjakan seks di luar, kita kerjakan dengan karena pengetahuan yang diambil dari dosa dan lain sebagainya, itu akan membakar, akan meruntuhkan, akan menghanguskan justru pernikahan yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita nikmati. Tapi banyak sekali rumah tangga yang jatuh hanya karena manusia tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengerjakan seks dengan benar. Nah saudara, ayo kita jangan jadi abuser, jangan jadi orang yang mengabuse hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa memperkuat kehidupan rohani kami Tuhan, memperkuat kehidupan jiwa kami Tuhan, memperkuat kehidupan tubuh kami Tuhan, supaya Tuhan jiwa kami boleh sehat, rohani kami boleh sehat, tubuh kami boleh sehat, sehingga setiap hal-hal yang baik Tuhan Yesus yang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai suami dan istri, itu boleh menjadi kehidupan yang kami boleh nikmati sebagai sesuatu kebaikan Tuhan, sebagai satu anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, jagai pikiran kami Tuhan dari pikiran cabul, pikiran perzinahan, pikiran yang kotor Tuhan, pikiran yang tidak baik Tuhan Yesus. Jagai kehidupan kami Tuhan, jagai mulut kami, jagai hati kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa saling percaya Tuhan Yesus terhadap pasangan kami, supaya kami bisa saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menambahkan kasih Tuhan dalam hidup kami, supaya kami bisa menambahkan saling bertanggung jawab satu dengan yang lain, saling tidak egois Tuhan satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Dan kami mau menjaga Tuhan Yesus akan kehormatan pernikahan kami Tuhan Yesus, menjaga tempat tidur kami Tuhan, supaya tidak tercemar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan akan suami istri Tuhan, supaya mereka semua, kami semua Tuhan Yesus, bisa belajar dari Engkau sendiri Tuhan Yesus, dan firman-Mu itu Tuhan mengubah hidup kami, memerdekakan kehidupan kami, sehingga kami bisa memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terima kasih sudah menyaksikan Bible Study kali ini. Jangan lupa bagikan berkat ini ke sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati.